saat ini memang masih oversupply, tapi masih yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa teman-teman ya penambang itu masih bertahan untuk tidak melakukan kegiatan penjualan. Kegiatan produksi masih tetap berlangsung, tapi dikurangi. Betul-betul dikurangi. Yang tadinya ada yang melakukan kegiatan produksi per bulan bisa 50.000 sampai 100.000 atau bahkan bisa 200.000 per ton sesuai kapasitas RKB-nya per tahun. Tapi saat ini maksimal hanya 20 sampai 30% aja yang bisa kami lakukan penjualan. Karena ya kembali lagi seperti yang tadi, hanya sedikit untuk bisa mengcover Mbak, bagaimana kegiatan penjualan kami untuk mengcover cost produksi di tambang kami. Baik untuk tenaga kerja, karyawan maupun untuk peralatan, ya hanya cukup untuk di-cover itu aja. Selebihnya kami masih menahan untuk tidak melakukan penjualan. Kondisi cash flow atau likuiditas sendiri cukup aman di industri, Bu Medi, artinya adalah apakah perlu lagi ada relaksasi, perlukah ada keringanan, atau masih bisa cukup berjalan begitu dan bertahan, melihat nanti mungkin di kuartal 3 dan juga kuartal 4 begitu ya, menyelesaikan tahun 2020 ini seperti apa Bu Medi? Ya, kalau sampai saat ini sih kami melihat sebenarnya jika memang apa yang sudah diatur oleh pemerintah diberlakukan fair antara kami dengan penambang, cash flow kami juga sedikit lebih bagus dan lumayan bagus ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu jangan dibedakan dengan kapasitas ekspor yang tentu kan pemerintah tentu sudah sangat melarang untuk ekspor raw material. Kami dukung smelter yang sudah berdiri di sini, kami dukung smelter-smelter yang sedang membangun di sini. Anggota APNI juga beberapa juga sedang melakukan kegiatan pembangunan smelter. Nah, cash flow yang akan terjadi adalah kami akan melihat mulai di bulan September atau Oktober perkembangan pelaksanaan Permen HPM. Jika itu betul-betul terlaksana sesuai tugas dari Satgas HPM yang akan dibentuk oleh pemerintah, ya tentu baik dari kami, dari penambang cash flow-nya akan stabil. Cuma satu hal yang kami minta dari pemerintah, apakah dalam pembentukan Satgas HPM ini apakah diberlakukan juga mengenai bagaimana kita menjaga sustainable cadangan, karena kan seperti yang ulang-ulang kami sampaikan bahwa cadangan biji nikel ini kan maksimal 70% hanya kadar rendah. Kalau smelter hanya mau menerima yang kadar di atas 1,8, bagaimana dengan kadar yang lebih rendah? Itu yang akan menjadi dampak konservasi lingkungan loh, dan itu yang juga ya akan mengganggu, salah satu mengganggu cash flow penambang. Itu perlu dibuatkan seperti kontrak transaksi biji nikel atau maksimal kadar 1,8% atau tidak, Bu Medi? Perlu dibatasi atau tidak kontraknya? Karena ini juga untuk menjaga, balik lagi nih ya, menjaga terkait mengenai cadangan nikel juga. Seperti apa? Ya, tentu Mbak, karena gini, seperti dulu waktu 2017 dan sebelumnya kami kan dibatasin untuk ekspor maksimal kadar 1,7 maksimal ya. Jadi kontrak kami di kadar 1,65 ke 1,69. Itu pun luar biasa permintaan dari pihak luar. Nah, smelter yang ada di sini yang sudah berdiri di sini, tentu kami juga minta ke pemerintah jangan hanya meminta kepada smelter jangan beli di kadar 1,8 up. Kondisi saat ini dengan harga yang belum HPM, mau nggak mau memaksa kami harus menjual kadar di atas 1,8%. Semuanya itu di atas kadar 1,8, artinya di kadar 1,9, bahkan ada yang menjual kadar sampai kadar 2%, 2% lebih. Bagaimana nasib kadar yang di bawah 1,8? Jika Nasibnya pemerintah seperti tidak apa, hadir untuk Bu Medi? membatasi. Sejauh ini nasibnya seperti apa? Terbuang begitu saja? Ya, betul. Terbuang begitu aja dan sekarang sudah menjadi tumpukan yang luar biasa banyak di area-area stockpile penambang ya. Karena kan seperti minggu lalu saya sampaikan untuk mendapatkan atau untuk menggali kadar 1,8% up, itu kita akan membuang sekitar 2 sampai 3 ton kadar rendah. Nah, kadar-kadar rendah ini akan terbuang percuma, sedangkan ini tuh mempunyai nilai yang tentu jika ditransaksikan tentu ada dampak positif juga untuk negara karena itu berdampak kita tetap membayar royalti dan PPh.